Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa Sallallahu alaihi ala wasallam. alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Saudara sekalian, insan tamyiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi. Di tengah kesibukan kita, Allah masih memberikan kesempatan untuk belajar bersama, sekalipun lewat Zoom ini, Apa? yang HP, mudah-mudahan HP. tidak mengurangi kesungguhan dan semangat kita untuk thalabul ilmi ini. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada sore hari ini kaitannya dengan bagaimana anak-anak mencintai Al-Qur'an. Ya, kita ini semuanya punya anak dan mestinya kita ini punya Al-Qur'an semua. Ya, di rumah masing-masing itu kita punya Al-Qur'an. Persoalannya bagaimana kita membuat anak-anak kita termasuk diri kita itu cinta dengan Al-Qur'an ini. Jangan sampai generasi insan tamyiz ya, atau anak-anak generasi insan tamyiz ini termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Furqan itu ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Jadi jangan sampai dikatakan sebagai generasi yang abai dengan Al-Qur'an. Nah, kita berharap lewat forum ini kita belajar bersama dengan Ustadz Musbihun ya, berkaitan dengan bagaimana anak-anak kita ini mencintai Al-Qur'an ya, termasuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh insan tamyiz itu mencintai Al-Qur'an. Ya, kebetulan sudah hadir bersama kita dan ini saya kira kita bisa belajar langsung karena beliau ini hampir sebagian punya anak pinten nggih Pak Musbihun? 9. 9, Masya Allah, alhamdulillah. Punya anak 9 ini dan hampir sebagian besar ini termasuk para penghafal Al-Qur'an ya, ada yang menjadi imam masjid di Masjid Jogakarian ya. Jadi kita bisa belajar langsung dengan beliau bagaimana anak-anak beliau itu mencintai Al-Qur'an. Itu dimulai dari mana, bagaimana caranya. Nah, pada kesempatan ini saudara sekalian, barang nanti ada 30-an menit nanti menyampaikan paparannya, dan kalau ada yang mau bertanya bisa lewat chat. Ya, saya kira itu dulu pengantar dari saya, dan monggo saya persilakan Ustadz Musbihun untuk menyampaikan beberapa hal kaitan dengan materi yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, di mana kita meyakini bahwa tidak ada semuanya yang terjadi di alam ini, semuanya adalah semata-mata peran Allah Subhanahu wa taala. Dan di sore ini kita atas izinnya dipertemukan dalam suasana sehat, suasana aman, dan sehingga bisa bersama-sama untuk belajar bersama. Spesial bagaimana anak-anak kita menjadi pencinta Al-Quran, menjadi penjaga Al-Quran. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW yang beliau sebagai pembawa risalah di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah lewat beliau, dan membawa Al-Quran ini bukan semudah seperti kita membawa buku, dengan perjuangan yang luar biasa, luar dalam, lahir batin, jiwa raga, hanya untuk membumikan Al-Quran. Oleh karena itu patut kita untuk bersalawat, memberi tahniah, memberi apresiasi, doa dan seterusnya kepada beliau, keluarganya, dan siapa saja yang senantiasa
ikhlas untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan amanat untuk turut bersama-sama berbicara masalah bagaimana anak-anak kita ini mencintai Al-Qur'an. Tapi sebelum sampai pada poin yang kita tuju, kita akan awali dahulu dengan bagaimana sesungguhnya anak. Karena kita semuanya diamanati anak. Diawali dengan ayat lebih dahulu. Surat At-Tahrim, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang yang beriman. Panggilan amanu adalah panggilan dari Al-Habib ilal Mahbub, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha dicintai kepada yang lebih dicintai, yaitu al-mu'minun. Dengan firman-Nya, qu anfusakum, jagalah, peliharalah diri kamu semuanya, wa ahlikum, dan keluarga kamu, naron, dari api neraka. Yang digambarkan dalam ayat ini, suasana neraka itu waquduhan nas, bahan bakarnya manusia. Bayangkan kita menjadi bahan bakar. Bahan bakar itu ibarat apa ya? Arang ya. Arang atau kayu bakar. Masya Allah. Wal hijara, dan bebatuan. Di sana alaiha malaikatun ghiladun syidadun, adalah malaikat yang gagah berani dan disiplin. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah maksiat, melanggar apa yang dikehendaki Allah. Sami'na wa ta'ana wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita orang beriman hendaknya memperhatikan ayat ini agar kita terhindar dari suasana yang begitu dahsyat digambarkan oleh ayat ini, dan juga anak-anak kita. Masa kita yang masuk surga, anak-anak kita tersiksa di neraka? Kan nggak mungkin ya. Nah, itu ayat sesungguhnya sangat menggugah nurani orang yang beriman. Kemudian yang kedua ayat itu ayat yang lain. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, jika nanti atas izin Allah kita berhasil mendidik anak kita, memformat anak kita menjadi seperti kita, nanti kita bisa bereuni kembali di surga seperti digambarkan ayat An-Nur ini, At-Tur. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum, orang-orang yang beriman lalu diikuti dzurriyyatuhum, dzurriyyahnya, anak kita, cucu kita, cicit kita, dan seterusnya, dzurriyyah kita, biimanin, yaitu dalam suasana keimanan yang sama, alhaqna bihim, kami padukan kembali, kami pertemukan kembali, dzurriyyatuhum, jadi bisa reuni kembali nanti kita ketemu anak-anak. Masya Allah. Wa ma alatna min amalihim min syai', dan Allah tidak akan mengurangkan apa ya, upaya yang pernah kita kerjakan, yang kita ikhtiarkan dalam berbagai macam problematika, lalu kita sabar, lalu kita sampai pada tujuan batas. Allah tidak bakal sama sekali mengurangkan, menghilangkan. Kullu mri'in bima kasaba rahin, masing-masing itu adalah terikat dengan apa yang telah dikerjakan. Ini ayat menjadi tafsir bagi kita semuanya, kabar gembira. Kemudian kajian kita dilambari atau didasari dengan hadis. Masya Allah. Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata beliau, bersabda Rasulullah SAW mengenai bagaimana sungguhnya anak ini. Adalah kullu mauludin, masing-masing atau tiap-tiap maulud, yaitu yang dilahirkan, anak-anak. Itu yuladu alal fitrah, dalam suasana fitrah. Kalau tidak salah ada teorinya siapa itu, teori tabula rasa itu. Di anak ini ibarat kertas putih. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawidanihi, yang akan menggores dengan menjadi seorang Yahudi, ya terserah bapak ibunya, yang akan
melukis, memformat dan seterusnya. Au nasironihi atau menjadi Nasrani, au yumajjisanihi atau menjadi Majusi. Kama falil bahimah, sebagaimana binatang ternak, tuntaju al-bahimata hal tarofiha jada'a. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana proses binatang ternak yang melahirkan dengan sempurna, kemudian tumbuh tidak cacat, tidak macam-macam ya, yang kemudian menjadi suatu hal yang kita biasa senang. Kemudian yang terakhir, dasar dari kajian kita hari ini adalah juga satu hadis berikutnya, yaitu apa hadis berikutnya? Nah itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adama, jika putus anak Adam, nah kita mesti pada saatnya nanti putus. Jadi apa yang namanya? Kuasa hidup ini nanti akan diambil. Lagi sebentar dikuasakan, nanti pada saatnya kuasa ini akan diambilnya. Kita tidak punya kuasa lagi. Siapa yang mampu menahan jika yang maha kuasa terus mengambil kuasa kita, kemudian kita mata, maka akan ingkoto'a, semuanya putus dari dia amal-amalnya, kecuali 3 hal yang tidak putus kata Nabi, yaitu sedekah jariah. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang lagi dengarkan ini menjadi ahli sedekah, yang kemudian ini tidak akan putus, meskipun kita sudah jadi dasar, sudah jadi tanah, sudah tidak ada apa ya, secara fisik nggak ada lagi bukti-buktinya. Ilmu intafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, dan kemudian nah ini yang sesuai dengan tema kita, yaitu waladin sholihin yad'u lahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dasar-dasar mengapa kita mesti bicara tentang anak. Bagaimana sesungguhnya apa hal-hal orang tua yang harus dilakukan. Nah, kita kan orang tua, terhadap anak-anak kita ini bagaimana? Dan anak itu sebenarnya apa? Nah, biasanya kalau belum punya anak itu kepingin sekali punya anak. Tapi sesungguhnya anak itu apa bagi kita? Nah, pada share berikutnya, nah orang tua memperlakukan anak bahwa anak ini sebenarnya sebagai amanah. Amanah Allah. Saya ini diamanati 10 anak. Dan meninggal 1. Sekarang hidup 9. Berat amanat saya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengkhianati amanat. La takhunullaha wa takhunu amanatikum. Itu larangan Allah. Tentu kita tidak akan mengkhianati amanat. Dan amanat orang tua terhadap anak adalah amanat yang terbesar. Karena ke depan yang akan memakmurkan bumi ini ya anak-anak itu. Jadi anak menjadi amanat yang terbesar. Kemudian yang kedua adalah bahwa anak itu adalah sebagai nikmat juga, karena dalam Al-Quran Allah sebutkan doa yang kita lantunkan saban hari, mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang menyejukkan pandangan, menjadi hiasan. Tapi di sisi lain, anak juga bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi batu ujian. Karena kita lahir juga bukan leha-leha, enak-enak. Kita lahir itu memang diuji. Inna khalaqnakum min nutfatin amsyajin nabtalihi, dalam surat apa itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur itu adalah nabtalihi, agar menjadi media ujian bagi kita semua, termasuk anak kita. Kemudian yang ketiga, kita alhamdulillah dikaruniai anak. Bagaimana mensyukuri nikmat anak ini? Alhamdulillah anakku sehat-sehat, anakku cakep-cakep, cantik-cantik, pinter-pinter, menyejukkan pandangan.
Alhamdulillah. Bagaimana mensyukuri nikmat anak ini? Nah, mensyukuri nikmat anak adalah mendidiknya, dididiknya dengan sekuat tenaga kita dan menjaganya, dijaga dari berbagai hal, apalagi hari ini dari macam ada wabah kayak gini, termasuk menjaga kesehatannya, menjaga ruhiyahnya, menjaga jisimnya dan segalanya. Dan itu adalah sebagai bukti bahwa kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala diberi amanat anak. Nah, kemudian apa sebenarnya hak-hak anak itu? Anak kan punya hak. Kita dulu diajari di sekolah, banyak ustadz-ustadz, guru-guru itu suka mengajari bagaimana seorang anak harus menghormati orang tua. Kita kepingin dihormati anak. Tapi adalah menjadi suatu hal sing apa ya? Tidak mungkin lah kalau orang tua tidak memberi hak-hak pada anak, kemudian meminta untuk dibekteni. Bahasa Jawanya. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin kita berharap panen anggur kalau yang ditanam itu pohon-pohon yang berduri-duri. Jadi kalau kita kepingin dihormati, dihargai, ya tentunya kita memberikan yang sama kepada anak-anak kita. Di antaranya adalah memilih istri yang solehah. Nah ini bagi bapak-bapak ini. Istri yang solehah hari ini begitu luar biasa, dunia mengajak kepada kita lewat media-media. Jadi apa ya, kata orang soleh hari ini itu Tuhannya itu bukan Tuhan halal dan haram, benar dan salah, tapi hari ini adalah yang dihitung menguntungkan apa tidak menguntungkan. Nah, jadi mencari istri juga yang dipikir menguntungkan apa tidak menguntungkan. Soleh apa enggak soleh enggak menjadi perhitungan. Padahal itu menjadi inti pokok. Nah, kemudian yang kedua adalah memilihkan nama yang baik. Ya. Dalam kitab Duratun Nasihin ya, kan enggak salah. Apa Tambihul Ghafilin ya. Itu ada satu kisah menarik tentang hal ini karena ada orang yang ngadu kepada Khalifah Umar bin Khattab, yang diadukan ini tentang kenakalan anaknya. Jadi luar biasa ya, menjadi khalifah tidak sekedar mikir kerusuhan, teroris macam-macam, sampai kenakalan anak menjadi tanggung jawab khalifah. Maka kita kalau tidak mampu nggak usah minta menjadi khalifah, karena tanggung jawabnya sampai pada kenakalan anak adalah tanggung jawab khalifah. Seorang datang kepada khalifah tentang kenakalan anak. Anaknya gini diadukan. Khalifahnya memandang pada anak yang nakal tadi. Tapi anaknya cerdas ini. Ya khalifah, apa saya punya hak juga dari bapak saya? Ada. Coba sebut apa hak-hak saya yang harus ada dari bapakku. Yang pertama adalah memilihkan saat belum berkeluarga istri yang solehah. Ada lagi ya khalifah? Ada apa? Memberi nama yang baik. Ada lagi? Ada. Kisah ceritanya gitu. Yang ketiga adalah mengajari Al-Quran. Nah ini. Membuat cinta pada Al-Quran. Apa kata sang anak? Ya khalifah, bapakku belum satu pun memberikan hakku kepadaku. Lah kenapa? Ibuku seorang mantan budak orang Majusi yang tidak ngerti apa-apa tentang kebenaran. Kemudian namaku buruk. Namamu siapa? Kata khalifah. Namaku Ju'al. Apa Ju'al itu? Kalau dalam kamus itu artinya kura-kura hitam. Jadi mungkin sering diejek di komunitas anak-anak. Oh Ju'al gitu. Dia jadi minder ya. Kemudian yang ketiga, belum satu huruf pun diajarkan kepadaku Al-Quran. Apa kata khalifah kepada bapak ini yang mengadu ini? Oh kamu mengadukan anakmu nakal, tapi kamu lebih dulu nakal. Masya Allah. Nah ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kemudian yang seterusnya adalah memberi akikah. Nah Masya Allah. Akikah kadang-kadang kita suka apa ya tentang akikah ini. Serang abai ya.
lebih dahulu untuk membayar kredit mobilnya ketimbang untuk menyembelih kambing. Kayaknya akekah ini sepele aja. Lebih baik untuk kebutuhan-kebutuhan yang primer yang sebenarnya akekah ini menjadi perbuatan yang primer atau sekunder ya. Kebalikannya, kalau kebalik maaf. Kemudian yang keempat adalah memberi nafkah dengan yang halal dan seterusnya, mendidik dengan yang baik, kemudian adil terhadap anak-anak. Kalau anak-anak sampai 2-3 nggak boleh istilah Jawanya mangcindi bang cilandan. Diperlakukan dengan yang sama. Kemudian seterusnya ada sedikit ini untuk tambahan saja. Sebenarnya bukan ini intinya, cuma ini untuk melengkapi agar terformat dalam pikiran kita bahwa orang tua mempunyai hak, mempunyai hak dari orang tuanya, yang kadang-kadang kita hanya nuntut saja supaya anak-anak kita berbakti pada kita. Kemudian yang seterusnya adalah ini untuk tambahan. Tapi ini menurut saya penting juga untuk kita ketahui bersama bagaimana kedepannya jika anak kita kepingin cinta pada Al-Quran, tentu lewati proses. Karena membuat anak, menghendaki anak baik, tentu dari ibarat membuat donat, maaf ini, itu dipilihkan bahan yang baik, proses yang baik, tentu nanti hasilnya yang baik. Mana mungkin kita akan kepingin hasil yang baik, kemudian bahan-bahannya yang baik, lalu prosesnya sembarangan, ya kan, nggak bakalan ya. Maka ini saya ketengahkan supaya bisa tergambar oleh kita bagaimana proses-prosesnya. Nah, berikutnya ini faktor-faktor yang mendukung bagaimana anak-anak kita menjadi baik. Kalau kita kepingin anak kita cinta Al-Quran, ada faktor-faktor yang mendukung. Coba share berikutnya. Nah, ini dia. Yang pertama adalah niat yang baik. Mungkin teman-teman ketika hari ini begitu vulgar media ya, sehingga kita gampang mengakses macam-macam, kemudian nikah. Setelah nikah, nikahnya biologi semata, bukan niat yang baik. Bahkan tatkala berhubungan dengan pilihannya yang menjadi idamannya, itu niatnya buruk. Saya ngangkat hadis ini, hadis saya belum hafal ini. Ini kisah Nabi Sulaiman ini. Rasulullah pernah diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman itu pernah menginginkan anak-anaknya menjadi kesatria, jadi pejuang yang gagah berani. Kalau Sulaiman alaihissalam, kata Rasulullah, Sulaiman pernah berkata, la atufanna laila ala tis'ina imra'atan wa fi riwayatin bimi'ah imra'ah. Pada suatu malam aku akan kepingin menggilir anak-anak istri-istriku itu sampai 90 istri. Dalam yang lain itu sampai 100. Istrinya jadi banyak ya, Sulaiman ya. Istrinya sampai 100 ya. Kulluhunna ya'ti bi farasin yujahiduna fisabilillah. Saya niatnya ini agar nanti kalau saya hubungi istri-istri saya yang sah, nanti akan melahirkan generasi kader yang kesatria, menjadi mujahid, pembela kebenaran. Faqala lahul malak. Tapi kemudian saat niat begitu, malaikat berkata, kata Rasulullah, kul insya Allah. Hei Sulaiman, ayo sebut insya Allah. Niatnya yang baik, jangan hanya itu aja. Kira-kira begitu tambahannya ya. Falam yakul wanasya, Nabi Sulaiman enggak ngomong, enggak mengatakan insya Allah, dan niat itu niat duniawi melulu. Kemudian malah lupa. Fa'atafa alaihinna falam tahmil minhum illa imra'atan wahidah. Tatkala dilakukan benar, digilir begitu, tidak ada yang melahirkan generasi, hanya satu tok, yaitu imra'atun wahidatun ja'at bisyiki rajulin, dengan keturunan yang gagah berani. Kata Nabi Muhammad berikutnya, wallazi nafsi biyadihi, jika saja demi jiwa yang diriku ada di tangannya, itu Allah Subhanahu wa taala, lau qala insyaallah, jika niatnya yang baik dengan insyaallah, maka kata Nabi berikutnya, la jahadu fi sabilillah fursanan ajmain, akan menjadi melahirkan kader-kader yang militan, yang unggul, yang macam-macam. Nah, ini
penting ini, terutama ini pengantin-pengantin baru ini mungkin ini teman-teman kita ada yang baru mantenan, ini musim hujan lagi, wah enak sekali nih ya di kamar, masya Allah. Oh nggak lupa ini dua-dua ini ya, masya Allah. Ini penting ini niat yang baik. Kepingin berhubungan itu niatnya apa? Tidak sekedar kebutuhan biologis saja. Nah ini teman-teman yang masih punya anak satu, anak dua, ini patut dicatat ini. Supaya tidak lupa nanti generasinya menjadi fursanan yujahiduna fisabilillah, luar biasa. Kemudian yang kedua, zikir. Nah ini penting juga ini, berzikir. Ini juga ada hadis Rasulullah mengatakan jika saja seorang mendatangi istrinya yang sah, kemudian mengatakan doa Bismillah Allahumma jannibna syaitan dan seterusnya ila akhir doa, kemudian dikaruniai anak pada saat hubungan itu atas izin Allah, maka lam yadurrahu syaitan abadan. Syaitan nggak mampu untuk godain dia, mungkin diiming-imingi duit oleh para orang-orang yang rakus itu, nggak bakalan mau dia, karena setan nggak ikut berperan di situ ya. Bahwa alam barangkali itu para koruptor itu yang orang muslim tadi dulu bapaknya nggak pakai basmalah berdoa mungkin sehingga setannya gampang godain dia. Begitu seterusnya, wah ini kalau diurut panjang sekali ini, banyak itu. Nah yang penting dari sekian 10 ini yang akan saya komentari yaitu yang 8 ini, penting ini. Nah, kita kadang-kadang kada anak-anak kita, kamu pengen jadi apa nanti? Jadi dokter, jadi perawat, jadi dokter, jadi polisi, jadi apa? Tidak pernah ditanamkan rindu akhirat. Padahal akhirat itu lebih khairu wa abqa. Ayo tanamkan rindu akhirat. Ayo baca Quran, nanti Allah suka. Kamu nanti bersama Bapak ya di surga ya. Mau nggak? Insya Allah. Sama ibu bareng-bareng. Kalau kamu nggak suka baca Quran, bapakmu di surga, kamu sendirian gimana? Aku nggak bisa nolong kamu. Ayo, biar rindu dia dengan surga. Insya Allah. Ini penting sekali. Karena saya lihat bu guru-guru TK juga itu ngiming-ngimingi anak-anaknya juga, kamu kalau besar pengen jadi apa anak-anak? Jadi dokter. Ada yang jadi apa? Itu tuh kalau di HP itu. Jadi apa ya Mas? Masya Allah. Jauh sekali dari apa ya pandangan format atau dari apa ya orang Muslim. Kemudian yang penting lagi adalah mendoakan, Masya Allah. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya sudah melakukan ini. Tapi ini saya tekankan lagi karena doa yang mustajab adalah doa orang dakwatul walid nahwa waladihi. Doanya bapak terhadap anaknya, Masya Allah. Termasuk dakwah yang mustajab. Ini tentu bapak-bapak, teman-teman akan melakukan hal ini karena ini menjadi faktor pendidikan anak. Kemudian yang terakhir, nah ini penting sekali nih, keteladanan. Insya Allah nanti akan dikomentari pada slide berikutnya yang ke-10 ini. Nah ini faktor-faktor yang mendukung agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi harapan kita. Istimewanya, subjudulnya adalah bagaimana anak-anak kita mampu mencintai Al-Quran. Berikutnya Mas, nah ini masuk pada materi ini. Hari ini hari gadget. Anak kita sebegitu erat dengan gadget. Masya Allah. Bagaimana ya? Hari-harinya pegang HP, Masya Allah. Tentu hal ini menjadi perhatian bagi kita. Bukan malah kita senang kalau anak kita, nun sewu, bahasa Jawanya dilek. Coba bahasa Kaliberan dilek. Dilek itu dia tenang kalau diberi HP, padahal nggak pernah dikontrol nunyui apa dia. Masya Allah. Bagaimana anak-anak biar senang megang Quran ya? Tentu ini suatu pekerjaan yang bukan enteng dalam zaman now sekarang ini. Masya Allah. Nah, di sini ada beberapa tips bagaimana kita kepingin anak-anak kita menjadi pencinta Al-Quran, menjadi hal yang pembawa Al-Quran. Yang pertama adalah, Masya Allah, luar biasa ini. Ternyata ada kaitannya nih ya. Pastikan anak-anak kita, istri kita, pendapatan yang kita dapati adalah halalan thayyiban. Halal ini nanti akan berpengaruh pada spiritual. Spiritual yang diproses dengan makanan yang halal akan menumbuhkan hidayah.
Allah akan berperan di situ. Sehingga spiritual yang diasupi dengan bahan-bahan yang halal akan membawa ketentraman. Ketentraman ini nanti akan mendatangkan hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian kita menginginkan anak kita dekat dengan Allah karena proses awalnya adalah baik, tentu adalah suatu hal yang mendukung. Tapi bagaimana hal sebaliknya? Jika kita abai anak kita asupi dengan hal yang syubhat, apalagi yang haram. Istri kita bahkan kita sendiri, Masya Allah, belepotan, udah sana sini. Jauh panggang dari api jika kita menginginkan sesuatu yang baik karena prosesnya nggak baik. Kemudian yang kedua adalah munculkan rasa cinta dan minat kuat pada diri mereka. Nah ini, Masya Allah, ini pengalaman saya ini. Nah, ada pengalaman di sini, maka tak beri tekanan-tekanan ini. Itu keladanan orang tuanya, Masya Allah. Ini sangat penting sekali. Karena anak-anak kita ini ya bisanya niru. Yang ditiru pertama ya ibu yang solehah tadi sama bapak-bapaknya yang soleh. Niru siapa? Karena yang pertama dilihat adalah ibunya, bapaknya. Nah, maka bapak ibunya secara secara kekeluargaan harus menunjukkan sikap-sikap yang cinta kepada Al-Quran. Maka di situ saya tulis respect. Bapaknya harus respect dengan Quran. Hormat dengan Quran. Saya pernah pengalaman di Saudi sana tatkala haji. Saya membaca Quran. Saya dikerumuni oleh orang-orang Bangladesh. Mereka menyimak baca Quran saya. Saya agak terpukul. Tatkala selesai membaca, saya baca, saya tutup, mereka semuanya menciumi Quran itu. Menunjukkan sikap yang respect terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mencium mushaf itu bukan satu hal yang masyhur atau mungkin dituntunkan oleh hadis atau apa, tapi adalah satu sikap respect, menghormati bahwa ini kitab suci yang harus dimuliakan, yang harus dihormati, yang harus dihargai karena ini adalah kalamullah. Dalam Al-Qur'an, sepirang menit, Pak? Masih ya? Nah, saya pernah membaca definisi Al-Quran itu dikesankan pada anak kita tentang Quran ini. Kemudian yang sehingga memberi kesan Al-Quran kitab yang agung, kitab yang mulia, kitab yang suci. Bapaknya terletak di tempat yang tidak semestinya, bapaknya segera, itu Quran, jangan sembarangan naruhnya. Ada buletin, ada tulisannya Al-Quran, buletin ya, sering-sering. Wow, biarin aja dibikin bungkus untuk jerbeti kecap di meja. Nggak begitu. Ini ada ayat Quran, dihargai, ini firman Allah. Meskipun tulisan di atas kertas, tapi ini firman Allah, dihargai. Nah, mungkin itu naruhnya dan seterusnya. Jadi menunjukkan sikap meneladani bahwa Al-Quran adalah bukan sebagaimana kitab-kitab biasa. Dimuliakan. Menjadikannya sebagai kawan setia. Saben dina maca Quran. Bapak maca, saben dina ibu ya. Putra-putranya meresani. Karena kawan setianya adalah ini kitabullah. Kawan bicara tatkala susah. Problematika keluarga muncul. Hadiri Al-Quran bicara di sana. Gimana Al-Quran bilangnya tatkala kita ketubruk masalah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya milik Allah. Yang kehilangan bapak ibunya meninggal susah, istrinya meninggal susah, ditagih para debt collector ya, naudzubillah. Susah. Baca Quran karena dia menjadi guru kita. Lillahi ma fis samawati wal ard. Masya Allah, bapaknya begitu. Anaknya ngerti. Teladan ya kan. Kemudian saban harinya menjalin hubungan, tidak pernah berhenti lewat baca Quran. Menjalin hubungan lewat Allah. Dengan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran. Jadi ini sehingga penduduk langit paham benar bahwa si fulan ini begitu akrab jalinannya kepada Allah lewat mediasinya Al-Quran. Jadi penduduk langit ngerti.
kita nggak apa-apa lah ya, nggak kenal, nggak kesohor di dunia ini, terkenal di seluruh dunia sebagai apa dan apa. Nggak apa-apa lah. Kalau terkenal ya lumayan ya, ya alhamdulillah itu karunia. Tapi mamanya nggak terkenal kayak saya ini, orang desa kecil, nggak terkenal. Tapi nggak apa-apa, saya pede aja. Nggak apa-apa dati kesohor di dunia. Tapi di langit sana mengenal saya dengan baik. Tatkala saya mengadu, ya Allah, ya Allah. Penduduk langit, itu si Fulan datang tuh. Coba kalau kita tidak pernah ada hubungan, baca Quran nggak pernah, nggak ada jalinan interaksi dengan Quran. Ketika ketubruk masalah, ya Allah, ya Allah. Penduduk langit mungkin akan, loh kok dengaran guys si Fulan, ya Allah, ya Allah. Begitulah kira-kira bagaimana jalinan hubungan kita pada Al-Quran, yang kemudian kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi teladan dilihat oleh anak-anak kita. Nah, ini apa namanya? Cara, tipnya. Kemudian seterusnya adalah beri kesan kenapa kita, ini tentang keutamaan Al-Quran. Nah, kenapa kok Pak Al-Quran dicintai? Ya, Quran itu kalamullah, ngendikane Gusti Allah sing gawe jagat saisine. Takallama bihi haqiqatan. Allah itu bicara betul. Bisautin wa harfin, dengan suara dan huruf-huruf itu Allah sendiri yang memilih. Sami'ahu Jibril wa balaghahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diperdengarkan kepada malaikat Jibril lalu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kamu nirukan kata-kata presiden aja gagah banget. Iki Pak Presiden wis ngendika ngene. Kita menirukan kalamullah. Wah, luar biasa ya. Maka saya akan menirukan terus kalam-kalam Allah. Itulah alasan saya. Al-Quran padahal ngomong satu huruf, baca satu huruf kata Nabi, satu kebaikan. Bagaimana kalau Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pira kebaikan kena, pira huruf nak kena. Kalau satu juz, Masya Allah, kebaikan banyak sekali. Panen pahala kita nak. Maka saya senang baca Quran. Kamu nggak senang kalau ikut Bapak? Begitulah kira-kira. Dan berikutnya adalah bercerita dengan kisah-kisah yang diambil Al-Quran. Masya Allah. Ini juga pengalaman. Saya suka kalau habis bepergian membeli buku untuk anak-anak. Yang saya beli itu buku-buku cerita. Cerita-cerita Nabi. Saya punya komik banyak itu. Komik bergambar tapi ceritanya Nabi siapa, Nabi siapa, Nabi siapa. Karena mungkin tidak punya cukup waktu untuk bercerita. Tapi tempo-tempo ada waktu luang, mau tidur. Pak, dongeng Pak. Nah, kita ambil cerita Khidir, Masya Allah. Khidir pernah ditegur. Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa, Masya Allah. Nabi Musa pernah, Masya Allah, berhadapan dengan Fir'aun, si absolut yang dan seterusnya. Menarik itu ya kan? Kisah-kisah itu akan membuat anak menjadi suka. Dengan ceritanya cerita apa kayak sing kayak model sekarang apa Ali kayak itu sing cerita sekolah Malaysia guys. Filipina. Ya itu juga mungkin ada hikmahnya. Cuman kalau kita kepingin satu tujuan spesial hubungannya dengan mencintai Al-Quran, tentu sumber-sumbernya dari Al-Quran. Kemudian seterusnya adalah ini memperdengarkan, ini sampai pada aplikasi praktek ini proses ini. Nah, anak saya yang pertama dulu ketika Mbah Mun masih sugeng, saya sowan kepada Mbah Mun. Saya minta nasihat. Dan istri saya lagi bobot. Terus deres Quran pora. Nggih, Mbah. Apa sing didderes? Nggih, napa mawon, Mbah? Deresen kowe anake sing nang jero weteng. Bacai surat Maryam, surat Yusuf, diperdengarkan. Ben ahli Quran. Amin, amin, amin. Ternyata Mbah Mun almarhum itu sudah mengajarkan ini, memperdengarkan Al-Quran sedini mungkin. Masih dalam kandungan, sudah terus Quran. Apalagi ibunya hafidhah, bapaknya hafid. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Diperdengarkan. Diapakan anak dengan lantunan Al-Quran. Ini pengalaman saya juga kepingin ini.
Dan saya alhamdulillah atas izin Allah dari Quran itu hampir setiap habis maghrib sejak saya kecil. Karena orang tua saya memformat begitu. Nah, anak-anaknya sering melihat. Nah, saya sampai hari ini tidak punya TV, tapi saya punya tape recorder zaman dulu zaman itu. Yang saya puter itu Al-Quran saban hari. Juz amma sampai kasetnya itu rusak. Juz amma putar, juz amma putar. Anak main-main ya cuek saja, pokoknya putar terus. Saya belum mengerti teori ini, cuma saya kepingin rumah saya adalah terdengar suara Quran terus. Ternyata punya dampak positif sekali pada pendidikan anak mencintai Al-Quran. Nah, ini mungkin boleh ditiru ini pengalaman ini. Nah, itu tape recordernya masih sampai sekarang sudah tidak bisa muter lagi karena saking apanya, saking seringnya. Nah, ini pengalaman. Jadi teori ini ternyata saya sudah membuktikan ini. Apa kata anak saya tatkala disuruh ustadznya untuk menghafal? Wah, saya gampang ngapal ke juz amma kae sing sekae. Lah, kenapa kata ustadznya? Bapak saya dulu suka muter itu di kaset. Saya sering dengar kayak itu. Padahal anak-anak nggak pernah nyimak duduk gini. Ayo dengarkan itu. Nggak pernah dengar. Anak-anak main-main, loncat-loncat apa, tapi yang didengar adalah Al-Quran. Karena apa? Itu lihat di situ. Berdasarkan teori mungkin nggak ada yang menentang ya. Jadi anak-anak itu yang masih tulus itu responnya luar biasa. Tajamnya luar biasa. Jadi memorinya kuat banget. Maka kalau kita kepingin anak-anak kita mencintai Al-Quran, gampang mengamal Al-Quran, diantaranya teori ini. Dan ini ya walau ya saya pernah membuktikan ini. Itu testimoni anak saya sendiri yang mengatakan gampang karena sering. Nah, kalau saya pengalaman saya itu suka mendengarkan imam membaca ayat itu imam di sholat jamaah sukanya baca itu terus. Saya sering dengar terus. Dan itu memudahkan saya untuk menghafal. Di masjidnya Mbah Mun itu kalau habis mau sholat itu mau azan muter dulu kaset Al-Quran. Tapi saben Jumat mesti diputar. Karena kita suka memperdengarkan, tentu muncul kosakata. Apalagi anak-anak ya yang masih bening-bening itu. Wah, kosakata muncul di sana. Sehingga nanti ketika digugah tatkala formal ya mungkin barangkali ustazahnya mengajak ini, dia akan sudah punya bekal-bekal di rekaman-rekaman memori otaknya yang masih bening itu. Kemudian yang berikutnya adalah membuat semboyan. Nah ini mungkin ini teori aja. Saya belum pernah melakukan ini. Tapi mungkin ini teori saya melihat di Google aja ini. Jadi mungkin perlu ditulis aku cinta Al-Quran. Tapi saya tidak pernah menulis itu. Tapi saya membuktikan meja belajar saya tidak pernah lepas ada Al-Quran di situ. Nah, mungkin itu bagian dari sehingga mungkin anak meja nih bapak orang tahu lepas Quran. Mesti ada Quran nih. Bahkan Qurannya sampai lusuh. Dibuka hatam bolak-balik. Bahkan mungkin itu. Nah, kemudian yang seterusnya adalah mengajak mereka membaca. Ini juga pengalaman. Ketika anak saya masih bayi sekalipun ditimang-timang itu lela legung. Saya tidak baca lela legung, tapi saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, bayi belum dengar apa-apa. Tapi saya mengajak mereka untuk membaca, menghafal. Jadi tidak nyanyi-nyanyi cicak-cicak di dinding, saya tidak mau itu. Saya ajak anak-anak Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, baca sendiri anaknya tak popong begini. Lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Ya, jadi diajak setiap hari. Kalau sudah ya beberapa ayat dibaca di depan anaknya. Coba Bapak membaca, nggak usah dipaksa dia nangis nanti. Bapak membaca, coba lihat tutup Bapak, ini lihat. Bismillah dilihat. Tempo-tempo waktu dia longgar, coba tirukan kayak Bapak. Nah, dan itu. Kemudian yang penting lagi karena kesibukan,
kita ini yang nomor 8 ini kadang-kadang kita tidak memberi porsi waktu khusus untuk rumah kita, rumah Al-Quran. Wes anane untuk dunia wae. Bar maghrib wis ngantek masak pituruti. Nah, ini penting untuk diberi waktu. Kapanlah rumah-rumah kita ini ada waktu khusus keluarga memporsikan spesial Quran. Mungkin habis maghrib ya paling enak ya. Habis maghrib atau habis subuh. Nah, berapa menit lah untuk kita baca Quran bersama istrinya, anak-anak kita bareng-bareng, dan syukur bareng-bareng. Nanti kalau ada yang salah kita betulkan. Insya Allah suasana itu akan indah sekali. Nah, mungkin begitu. Kemudian yang terakhir, nah ini sebagai penutup. Nah ini anunya ini, gongnya ini. Ini adalah kebiasaan para salafus soleh dahulu. Seperti hari ini kita bertemu dalam satu majelis ini. Orang salafus soleh dulu itu senantiasa ketika bertemu, ini yang mereka pesankan. Yaitu, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Siapa yang beramal untuk tujuan akhirat, maka Allah akan mencukupkan dunianya. Jadi kalau kita dengan anak jurusannya akhirat, insya Allah dunia nanti dicukupi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya gambarannya kalau kita kepingin ke Jakarta tentu Purwokerto lewat ya. Kalau kita tujuannya Purwokerto pendek aja, mungkin Jakarta kena ya. Kalau kita ke akhirat, dunianya kena. Dan ini mesti sudah banyak yang membuktikan. Kemudian yang kedua, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Jika kita membuat hubungan baik dengan Allah, tentu Allah memperbaiki hubungan kita kepada sesama. Kita baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu Allah juga nanti akan membuat hubungan baik kepada sesama. Kemudian yang terakhir, man aslaha sariratahu asallallahu ala niyatahu. Allah, orang yang senantiasa memperbaiki jiwanya dari iri, dengki, dari penyakit hati. Nanti Allah akan menampakkan, membaikkan juga yang tampak. Mungkin para pendusta yang suka nyebar berita-berita bohong, memang mereka tidak pernah memperbaiki hatinya, sehingga yang tampak adalah suasana yang sedemikian rupa yang kita kepingini. Demikian sebagai komentar para hadirin, para pemirsa dan ikhwan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita beri waktu dan seterusnya saya serahkan pada Casun. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz Musbihun telah memberikan pengantar berkaitan dengan bagaimana cara mendidik anak-anak kita ini bisa mencintai Al-Quran. Barangkali ada pertanyaan yang ada di chat, bisa ditampilkan pertanyaan. Baik, ini ada banyak pertanyaan ini. Masya Allah. Bisa terjawab tidak ini? Kaitannya dengan ini, Mas Wahab Sidik ini ya. Mas Wahab Sidik mau nanya Ustadz, bagaimanakah cara yang efektif untuk mendidik anak sedangkan waktu bertemu dengan anak hanya sebentar karena ayah dan ibunya sama-sama sibuk bekerja, gitu Ustadz. Sama-sama sibuk bekerja, lalu bagaimana bisa mendidik anak itu dengan baik, ya termasuk bagaimana anak-anak mencintai Al-Quran ini. Masya Allah. Ya, itu dulu. Monggo Ustadz. Berat ini pertanyaannya. Pada dasarnya ya bismillah, terima kasih kepada penanya. Mudah-mudahan yang akan saya sampaikan bisa memberi gambaran, syukur menjadi solusi. Jika tidak pas sebagaimana yang diinginkan, ya keterbatasan pengetahuan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagaimana jika kita sibuk, istri jika juga sibuk, tidak ada sempat waktu untuk pendidikan anak-anak kita. Ada tren hari ini, karena kesibukan orang tua, kemudian menyerahkan pendidikan anaknya kepada yang sudah kita percayai mampu membuat atau mampu
memformat, mampu mendidik, mampu meng-create anak-anak kita sebagaimana harapan kita. Nah, hari ini ada ngetren karena ternyata Masya Allah luar biasa. Pendidikan hari ini apalagi mencintai Al-Quran ya. Masya Allah. Kayaknya porsi yang diberikan untuk itu ya kalau dikatakan tidak ada mungkin ada ya. Cuman seberapa persen lah. Nah, ini ada tren barangkali itu. Bolehlah pada usia-usia tertentu kita berikan pendidikan kita pada satu lembaga, satu orang, siapalah yang dianggap lebih punya kompetensi untuk terbikinnya atau berhasilnya anak-anak kita sebagaimana harapan kita. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ustaz Sukun. Ada lagi pertanyaan ini kaitannya dengan Mas Trianto ini. Mas Trianto ini di area Bandung, Ustaz Sukun. Jadi ini pertanyaannya kaitannya dengan bagaimana cara mendidik anak sementara ayahnya ini Mas Trianto ini ya sedang bertugas di Bandung, ya di area Bandung, ya sehingga pertemuan dengan anak itu relatif bisa 2 bulan sekali atau bahkan 1 bulan sekali. Ini bagaimana caranya ini? Saya dengar, terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan ini bisa memberi solusi. Dengan pertanyaan ini saya teringat ada satu kisah. Ketika saya mengkisahkan cerita ini dalam satu forum, seorang alim kemudian mendekati saya sih nggak ngerti kalau itu, kata beliau, itu kan kisahnya Imam Hanafi, katanya. Wallahu alam. Apa kisahnya? Nah, sedikit ini kisah ya. Tapi mungkin bisa memberi jawaban kepada penanya ini. Yaitu dalam satu majelis ada seorang kiai katakan, dan kemudian ada santrinya, ada yang ngaji. Tapi Pak Kiai ini sudah punya anak yang harus dinikahkan, kemudian memilih santrinya yang menurut kacamata Pak Kiai ini ya santri yang terbaik. Nah, karena diminta oleh Pak Kiainya untuk menikahi anaknya, ya tentu dengan senang hati ya, Masya Allah. Nah, kisah ceritanya tatkala sudah dinikahkan, nggak pernah ketemu ya, tiba-tiba suami ini kecewa dengan anak Pak Kiainya ini. Istrinya tuh ngerti kalau suaminya kecewa, entah kurang cantik, apa cacat, apa nggak ngerti. Karena nggak kayak hari ini ya kan, udah chatting-chattingan dulu, sudah ngomong-ngomong, udah lihat apa, nggak ngelihat. Nah, tatkala begitu ketemu kecewa, istrinya ini kan soleha ya, mungkin mudah-mudahan ini penanya ini istrinya soleha seperti cerita ini. Nah, begitu melihat suami kecewa, karena istrinya soleha langsung baca Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai orang laki-laki, pergaulilah istrimu dengan baik. Kira-kira begitu. Karena ini santri sama-sama tahu fungsi Quran. Wah, ini nasihat, ini baik. Lalu berubah. Tadi menunjukkan kekecewaannya, berubah langsung. Sikapnya berubah. Dimuasyari dengan baik. Nah, ringkas ceritanya, dalam waktu dekat kemudian berhubungan. Tidak lama kemudian ada panggilan jihad. Nah, ada panggilan jihad karena mempertahankan negara, bangsa dari musuh-musuh ini lebih utama ketimbang istri. Maka berangkat, didorong juga oleh istrinya ya tentu karena soleha ya. Mungkin kalau anak istri sekarang yang tidak soleha disuruh jihad suaminya mungkin malah tidak boleh ya. Jangan bang, rumah aja bang. Nanti kalau mati abang aku bersama siapa lagi gitu. Kira-kira begitu ya kalau hari ini. Tapi ini sebaliknya. Nah, ringkas ceritanya tidak hanya sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Maaf ya, zaman itu belum ada HP, belum ada alat komunikasi yang seperti hari ini. Jadi nggak ngerti di mana gerangan abangnya ini, masih hidup apa masih apa. Tapi istri ini senantiasa berdoa akan keselamatan suaminya, menjaga anaknya, dididik dengan baik-baik. Masya Allah.
Itu dalam cerita itu, dalam kisah itu, 8 bulan kemudian suaminya pulang dari medan juang. Pulang ke rumah, rumahnya udah berubah semuanya. Karena orang saleh begitu pulang tidak langsung ditubruk istrinya, tapi pulang ke masjid. Ketika di masjid melihat kajian anak muda, siapa ini anak muda, pinter banget kajiannya, rasanya brilian banget. Lalu setelah selesai diikuti, ngintil itu di belakangnya. Tahu-tahu masuk ke rumah dia, pikirannya, ini udah mungkin istri saya udah nikah lagi nih, jadi begitu masuk, langsung ditemui istrinya, siapa itu tadi? Khawatir udah punya suami. Istri yang soleh ini langsung menjelaskan ayatnya. Washiruhunna bil ma'ruf, pada dulu waktu belum berangkat jihad, setelah pulang jihad terus diruskan ayat itu. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Surat An-Nisa ayat 20. Nah, ini solehah ini. Meskipun semuanya jauh, tapi istrinya solehah. Dulu kamu kecewa, tapi Allah menginginkan yang kamu kecewa itu, Allah punya kehendak yang lain. Khairan katsira. Itu anak kita sendiri dulu ketika kita berhubungan hanya semalam. Masya Allah, luar biasa. Saya berharap yang nanya ini istrinya seperti cerita ini. Amin ya. Terusnya, Mas. Baik, itu Mas Tri ya, jangan khawatir, termasuk yang lainnya. Teman-teman yang diamanai Tamyiz untuk dari luar kota. Jadi kisah itu memang apa? Nu'man apa Nu'aim itu ya? Ya. Saya lupa itu semua. Jadi ini memang satu sejarah yang memang sudah terjadi bahwa jauhnya ayah gitu ya, itu tidak mengurangi kualitas dari anak-anak yang ditinggalkan. Asalkan memang peran ibu itu juga lebih dimaksimalkan lagi. Nah, makanya yang pertama tadi itu diantara hak anak itu adalah bagaimana memilih istri yang solehah. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Ini masih ada waktu sekitar ada 10 menit Ustadz Musbihun. Ya boleh. Bagaimana mendidik anak mulai menghafal Al-Quran? Apakah ada tahapan-tahapan dari usaha atau harus mondok atau seperti apa ini? Untuk menghafal Quran itu apakah harus di pondokan khusus tahfidz atau cukup di rumah itu saja misalnya, itu sudah cukup untuk membuat anak-anak kita itu menjadi penghafal Al-Quran? Ini pertanyaan teknis nih. Mungkin bisa berbagai cara karena ini teknis ya. Kalau pengalaman saya itu tadi, sejak sedini mungkin sudah diperdengarkan. Waktu nimang-nimang juga kita ada nyanyi-nyanyi yang lain, kita baca ayat. Waktu luang istrinya sibuk lagi masak di dapur pun tak putar itu tape recorder itu. Entah dengarkan, entah enggak, nggak ngerti. Yang penting rumah ini suaranya suara Quran. Nah ini teknis. Nah menurut penelitian, tatkala suara, kan Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ayat itu sebelumnya la ta'lamuna syai'a. Kamu tuh enggak ngerti apa-apa dilahirkan. Tapi kamu punya perangkat yaitu as-sam'a. Nah, anak-anak ini perangkatnya mendengar, mulutnya belum main, hatinya belum main. Perangkat ini kita gunakan. Mungkin melihat juga masih tidak konsentrasi melihat berubah, tapi telinga kita manfaatkan. Nah ini barangkali di situ. Sehingga tadi ada yang meneliti ya, saya pernah mengikuti satu kajian tertentu yang disebut dengan pendidikan pranatal, pendidikan sebelum lahir. Nah, barangkali itu. Jadi ketika anak-anak kita ini sebegitu difokuskan, dimuarahkan tentang Quran ini, nanti pada saat menghafal, disuruh menghafal, ini dia punya kosakata, punya rekaman-rekaman yang mungkin ya lupa-lupa ingat, atau pernah saya dengar itu ya, nggak asing lagi, aku pernah dengar itu, bahkan dengarnya berulang-ulang. Ternyata ustazah ngajari juga ya, Masya Allah.
Nah, ini barangkali satu ya teori ya. Ya bisa jadi nanti dipasrahkan pada kiai, ustazah yang nah, itu teknis ya. Nah, tapi alhamdulillah anak-anak saya itu 3 tahun dari nol, karena saya juga bukan hafid, istri saya juga nggak hafid, nggak hafal. Tapi 3 tahun dari nol, nah itu tamat SMP itu sudah pada selesai menghafal Al-Quran. Nah, meskipun mungkin kalau dites hari ini mungkin ada yang lupa-lupa, tapi sudah dapat ijazah, artinya kan sudah disetujui oleh mursyidnya. Begitu kira-kira, ini karena teknis mungkin bisa macam-macam caranya ya. Oke, baik, teman kalian barangkali ada masih lagi yang lewat chat atau ada yang langsung bertanya? Baik, saudara sekalian, jadi ini memang pembahasan yang tidak hanya berhenti dalam sini ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu ya kita harus menyuntuni ini, maha meskun. Iya, nomor satu Jadi itu. kalau di evaluasi yaumiyah kita itu ada berapa juz sebulan kita baca Al-Quran, saya kira itu menjadi cermin ya bagi anak-anak kita kira-kira gitu, karena mestinya sebulan itu bisa 4 juz lebih ya. Jadi kalau sebulan itu baru bahkan setengah juz saja kita masih kurang ya, saya kira ini menjadi cermin bagi anak-anak kita. Jadi makalah kemudian kita ingin anak-anak kita ini cinta Al-Quran, ya kita sendiri sebagai orang tua juga harus lebih dalam mencintai Al-Quran ya. Barangkali ada closing statement Mas Sukun yang terakhir barangkali ya. Yang penutup. Terakhir sebagai penutup, bismillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke pertemuan kita di sore ini bagi saya sungguh menggembirakan karena saya bisa nge-share pengalaman dan mudah-mudahan menjadi amal jariah saya, ilmu yang manfaat bagi saya. Jika Bapak-bapak mungkin dari sekian yang dengar ada beberapa yang tergugah atas izin Allah lewat lantaran saya. Nah, saya berbahagia dan itu menjadi harapan tabungan saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mari Bapak-bapak terus dan saudara sekalian kita untuk terus mengukir hidup ini dengan bagaimana memberi manfaat kepada orang lain, dan itu adalah kata Nabi adalah sebaik-baik manusia tatkala kita mampu memberi manfaat kepada orang lain. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Ustadz Musbihun yang telah berbagi pengalaman dalam hal mendidik anak-anaknya yang mencintai Al-Quran ini. Sekali lagi saya sampaikan satu ayat tadi, saya ulang lagi di mukadimah yang saya baca tadi, surat Al-Furqan ayat 30. Jadi Rasulullah itu pernah mengadu kepada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadal Qur'ana mahjura. Jadi aduan Rasulullah itu apa? Ya, inna qaumi takhadhu hadal Qur'an mahjura. Kaumku itu menjadi Al-Qur'an itu abai. Ya, tidak dianggap penting lagi. Makanya kita berharap bahwa generasi insan tamyiz, anak-anak kita termasuk kita semua, keluarga besar tamyiz ini jangan sampai menjadi generasi yang mahjuro, generasi yang abai terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan keluarga besar tamyiz menjadi keluarga yang senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, menjadi cahaya di dalam keluarga kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini bermanfaat kita semua, dan insya Allah ketemu pada tahun depan ya, pada Kamis minggu pertama tahun depan Januari. Dan mari kita tutup kajian ini dengan bacaan kifaratul majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.